Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video ini berjudul demonstrasi 5 unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Unsur suprasegmental adalah fitur-fitur bahasa yang berfungsi di atas level segmen individual atau fonem, meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Nah, untuk yang pertama itu nada. Jadi pengertian nada adalah tinggi rendahnya suara yang dihasilkan berdasarkan frekuensi getaran tipe suara dalam fonologi. Dalam fonologi bahasa Indonesia, nada berfungsi untuk membedakan makna kata atau untuk menunjukkan emosi dan penekanan dalam komunikasi. Walaupun bahasa Indonesia bukan bahasa tonal seperti bahasa Mandarin, perubahan nada tetap penting dalam aspek pragmatik dan prosodik. Contoh kalimat dengan perbedaan nada tinggi, nada tinggi atau rendah. Contoh yang pertama, nada tinggi, yaitu pada kata benarkah. Nah, pada kata ini tuh nadanya naik terus. Lalu contoh yang kedua yaitu benarlah. Pada kata ini diagram nadanya itu dari rendah ke sedang. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pada kalimat kamu datang hari ini kan. Nah, pada katakan itu nadanya langsung naik. Jadi dari datar ke tinggi. Untuk contoh yang kedua yaitu kamu datang hari ini. Nah, pada kalimat ini yaitu dari sedang ke turun. Jadi pada di akhir kalimat nadanya itu turun pada terkhususnya pada kata ini. Selanjutnya itu contoh kata yang sama namun namun nadanya itu berbeda. Ada yang nada tinggi dan nada rendah. Nah, contoh yang pertama yaitu nada tinggi. Pada kalimat ini harus diucapkan dengan nada tinggi yaitu bagus sekali. Nah, ini tuh di akhir nadanya lebih tinggi. Nah, kalau yang ini bagus sekali. Jadi yang di akhirnya itu agak rendah daripada yang pertama tadi. Nah, untuk kata yang kedua yaitu benarkah. Lalu untuk nada rendahnya itu benarkah. Selanjutnya itu simple dan garis speech. Contohnya pada kalimat aku menyukaimu. Nah, pada bagian mu itu nadanya naik. Nah, pada kalimat ini itu pemaknaan pada kalimat ini itu ungkapan yang penuh kasih sayang. Lalu contoh yang kedua yaitu ungkapan pertanyaan. Kalimatnya itu kamu akan kemana? Nah, jadi ini tuh dari agak rendah terus ke tengah, lalu nada tinggi. Selanjutnya yaitu fungsi perubahan nada dalam komunikasi. Nah, jika menunjukkan emosi, nada tinggi menunjukkan kegembiraan, keterkejutan, atau kecemasan. Nada rendah menunjukkan kesedihan, ketidakpedulian, atau keputusasaan. Lalu, jika penekanan informasi, nada naik pada bagian kalimat menunjukkan bahwa informasi tersebut penting atau masih berlanjut. Lalu, jika membedakan jenis kalimat, nada naik di akhir sering menunjukkan pertanyaan, sedangkan nada turun menunjukkan pernyataan. Lalu, nuansa pragmatik. Nah, ini merupakan perubahan nada dapat mengubah niat penutur dari serius menjadi bercanda, dari pertanyaan menjadi pernyataan. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan adalah penguatan atau pemberian aksentuasi pada satu atau lebih suku kata dalam sebuah kata atau frasa. Tekanan berfungsi untuk membedakan makna, menunjukkan fokus informasi, dan mengekspresikan emosi atau penekanan semiotis. Dalam bahasa Indonesia, tekanan umumnya jatuh pada suku kata terakhir atau suku kata yang penuh, tetapi tekanan dapat digeser untuk tujuan komunikasi. Untuk contohnya, untuk contoh kalimatnya yaitu saya pergi ke pasar. Versi yang pertama yaitu saya pergi ke pasar. Jadi lebih menekankan pada kata saya. Untuk versi yang kedua yaitu saya pergi ke pasar. Jadi lebih menekankan sebuah tindakan atau kata pergi. Untuk versi yang ketiga yaitu saya pergi ke pasar. Ini menekankan pada tujuan atau pada kata pasar. Untuk contoh yang kedua itu pada kalimat dia memberi uang kepada saya. Untuk versi yang pertama yaitu dia memberi uang kepada saya. Jadi lebih menekankan pada kata dia. Untuk versi yang kedua itu dia memberikan uang kepada saya. Lebih menekankan pada kata memberikan. Versi yang ketiga yaitu
dia memberikan uang kepada saya. Nah, pada kalimat ini yang lebih ditekankan pada kata uang, yaitu sesuatu yang diberikan. Lalu untuk versi yang keempat yaitu dia memberikan uang kepada saya. Nah, lebih menekankan kepada siapa dia memberi uang, yaitu pada kata saya. Selanjutnya yaitu highlight kata yang ditekan. Yang pertama yaitu highlight visual, dengan lingkaran atau kotak di sekitar kata yang ditekan. Lalu yang kedua itu tanda tebal atau warna berbeda untuk memudahkan identifikasi. Yang ketiga subtitle bertingkat untuk menunjukkan fokus perubahan makna. Selanjutnya yaitu dampak tekanan terhadap fokus makna. Tekanan mengubah fokus informasi dalam kalimat ketika kata tertentu ditekan. Yang pertama, kata yang ditekan menjadi informasi baru atau yang paling penting dalam konteks. Yang kedua, pendengar akan memusatkan perhatian pada kata yang ditekan. Yang ketiga, makna atau nuansa kalimat berubah meskipun struktur gramatikal tetap sama. Yang keempat, yaitu dalam konteks dialog, tekanan membantu menunjukkan bahwa pembicara ingin mengklarifikasi atau mengoreksi asumsi pendengar. Contoh konteks dalam dialog, yaitu siapa yang pergi ke pasar, lalu dijawab, saya pergi ke pasar. Nah, ditekankan pada kata saya karena sayalah yang akan pergi ke pasar, bukan orang lain. Selanjutnya yaitu bagian durasi. Durasi adalah lamanya waktu pengucapan suatu bunyi, khususnya vokal atau konsonan dalam bahasa Indonesia. Durasi dapat membedakan makna. Dalam konteks pragmatik dapat menunjukkan ekspresi emosi, keraguan, atau kesukaran. Memanjangkan durasi vokal dapat mengubah intensitas atau nuansa ekspresi pembicara. Nah, untuk 3 contoh kata dengan durasi yang dapat diubah yaitu contoh pertama pada kata maaf. Untuk durasi pendeknya yaitu maaf, permintaan maaf biasa. Untuk durasi panjangnya yaitu maaf. Jadi ini tuh permintaan maaf dengan ekspresi lebih dalam atau lebih sungguh-sungguh. Contoh yang kedua yaitu sabar. Untuk durasi pendeknya itu sabar. Ini pernyataan biasa. Untuk durasi panjangnya sabar, lebih menekankan agar sungguh-sungguh sabar dengan ekspresi menghibur. Lalu contoh yang ketiga yaitu pada kata lama. Untuk durasi pendeknya itu lama. Ini pertanyaan atau pernyataan normal. Untuk durasi panjangnya itu lama. Ini lebih mengekspresikan ketidaksabaran atau keheran-heranan tentang sebuah durasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan fungsi jeda dalam kalimat. Yang pertama, jeda pemisah subjek, yaitu memisahkan subjek dari predikat. Contohnya, guru yang berpengalaman mengajar dengan baik. Contoh yang kedua, jeda pemisah frasa, memisahkan frasa-frasa dalam kalimat. Contohnya, di pagi hari, dia pergi ke sekolah dengan naik bus. Yang ketiga, jeda penegasan, memberikan penekanan pada informasi penting. Contohnya, yang harus diingat, kejujuran adalah terpenting. Yang keempat, yaitu jeda dramatis, menciptakan efek suspensi atau dramatis dalam naratif. Contoh yang keempat yaitu jeda dramatis, menciptakan efek suspensi atau dramatis dalam sebuah narasi. Contohnya, dia membuka pintu dan menemukan sesuatu. Selanjutnya yaitu intonasi. Intonasi adalah pola naik turun nada dalam sebuah kelompok kata atau kalimat. Intonasi berbeda dengan nada pada tingkat sungguh kata. Intonasi beroperasi pada level kalimat atau frasa. Dalam bahasa Indonesia, intonasi berfungsi untuk membedakan jenis kalimat, berita, tanya, atau perintah, mengekspresikan emosi dan menyampaikan fokus informasi. Untuk 3 contoh kalimat dengan pola intonasi berbeda, yaitu contoh yang pertama kalimat berita. Nah, contoh kalimatnya itu dia akan datang besok. Pola intonasinya itu turun di akhir. Jadi contohnya seperti ini. Dia akan datang besok. Jadi pada kata besok itu intonasinya turun. Untuk fungsi dari kalimat ini itu adalah menyatakan fakta atau informasi yang pasti. Contoh kalimat kedua yaitu kalimat tanya apa atau siapa. Nah, kalimatnya itu adalah siapa yang membawa kunci. Jadi pola intonasi pada kalimat ini itu turun di akhir karena kata tanya sudah ditanyakan. Jadi contohnya itu seperti ini. Siapa yang membawa kunci? Jadi pada kata siapa itu intonasinya tinggi, lalu sedang, dan pada kata kunci turun. Fungsinya itu menanyakan identitas atau informasi spesifik. Untuk contoh yang ketiga itu kalimat tanya iya atau tidak. Untuk kalimatnya yaitu apakah dia akan datang. Jadi pola intonasinya itu naik di akhir. Nah, contoh pengaplikasiannya, apakah dia akan datang
Jadi pada kata datang, intonasinya itu naik. Fungsinya itu menanyakan konfirmasi atau pertanyaan tertutup yang dapat dijawab dengan iya atau tidak. Kesimpulan dari materi ini adalah prosodi adalah kombinasi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi yang mengubah makna kalimat dan mengekspresikan emosi berbicara. 5 poin ini bekerja bersama untuk memperjelas pesan komunikasi karena kalimat yang sama dapat bermakna berbeda tergantung cara pengucapannya. Menguasai prosodi adalah kunci komunikasi yang efektif dan penuh nuansa dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja rangkaian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.